Z ini kayaknya Gen Z. lebih dimanjakan dengan teknologi. Malah yang sekarang itu yang bedain aku loh Bang, yang WA anak-anak. Iya. Hai Eva, gimana tugas akhirnya? Kapan bimbingan? Jadi. Bang Heri apa kabar? Oh, baik. Alhamdulillah baik. Jadi, Sehat, Bang, ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, kalau Anda belum tahu, Adita Rahman ini adalah seorang announcer dulunya ya, seorang penyiar radio, dan dia juga sekarang profesi sebagai dosen. Yap, bener. Dosen. Nah, Dita, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol tentang seputar sedikit tentang kuliah zaman now, anak Gen Z zaman now dibandingkan dengan zaman Dita dulu. Dita dulu kuliah di mana? Kebetulan dulu S1-nya di Tridinanti, ngambil program studi arsitektur, dan alhamdulillah dapat kesempatan. S1 Tridinanti? Iya, betul. Bukan. Jadi alumni. Oh. Alumni. Terus S2-nya alhamdulillah di Universitas Diponegoro, Semarang. Jurusan arsitektur. S2-nya di Ponegoro? S2-nya di Semarang, di Semarang. Undip. Oh, Undip. Di Undip. Betul. Sama-sama jurusan arsitektur. Juga. Magister teknik arsitektur. Oke. Ya. Kok terus pas jadi announcer, jadi penyiar radio tahun 2000, mulai announcer itu sebenarnya tahun 2004, Bang. 2004. Itu sebelum masuk ke radio female, itu di radio kampus dulu. Oh iya, di tahun awalnya. 2004 ya. Ya, jadi angkatan 2004 itu di Tridinanti dulunya ada unit kegiatan mahasiswa radio gitu kan. Jadi coba-cobalah di situ. Terus kok kayaknya ngerasa enak nih gitu kan. Kayaknya gue banget gitu kan. Jadi beberapa bulan lah gitu belajar tentang radio, belajar ngomong. Zaman dulu kan masih pakai MP3 yang sampai ribuan gitu kan. Terus juga masih pakai kaset. Zaman iPod ya? Iya, itu iPod udah keren banget tuh. Masih zaman Walkman kayaknya. Nah, terus ada audisi pada saat itu, audisi kalau nggak salah namanya Real Radio. Real Radio. Terus ikutan itu di Palembang Square pada saat itu sekitar tahun 2005 gitu. Jadi duluan di Real dibanding dengan radio female ya? Iya, betul. Jadi di Real itu ada sekitar 70-an orang yang ikut audisi dan keterima. Nah, sempat siaran beberapa bulan di Real, nggak lama sih Bang, 3 bulan gitu. Tapi karena jaraknya pada saat itu kan angkoters banget gitu kan, naik bis kota. Iya. Nah, kalau ke Real itu kan mobilisasinya tuh susah gitu, naik angkot bukit, naik bis bukit yang biru itu gitu kan, terus jalan kaki masuk ke dalam hang tuah gitu, harus bolak-balik jalan kaki, siarannya dapat ke bagian sore sampai malam. Mana lagi kalau udah malam bis jurusan Pusri yang bis merah itu pada saat itu jangan-jangan cuma alasan tuh kan honornya kecil gitu. Salah satunya lah ya. Salah satu, enggak juga sih. Karena waktu zaman masih mahasiswa dulu yang dipikirin enggak honor sih, Bang. Betul. Yang dipikirin tuh cuma eksistensi gitu dan kan. kita happy kalau kita iya, radio kan. Betul. Jadi terus pergaulan kita luas gitu kan. Kalau kita anak mahasiswa zaman dulu kalau kegiatannya banyak tuh kece, keren gitu kan. Nah, tapi enggak tahan sama jarak yang terlalu jauh. Jadi terus hari Minggu juga harus ada evaluasi gitu kan, dari Pusri ke Bukit kan lumayan tuh berapa kali nyambung angkot. Jadi diputuskan untuk berhenti. Habis dari situ temen ada ikut audisi di Lanugraha. Jadi Dit, yuk ikut yuk, temenin gue, kata dia gitu kan. Terus aku bilang sama temen, wah ternyata rame nih gitu kan, ngapain juga cuma nemenin dia doang gitu kan Bang. Jadi ya udahlah ikut ambil formulir aja. Jadi ikutan antri dan ternyata di Lanugraha itu nggak keterima. Dari 5 orang yang diambil tuh masuk tapi ternyata yang dipilih sama bos tuh 3 orang. Kecewalah di situ gitu kan. Terus ketemu sama Bang Heri tuh, ketemu sama Bang Heri di situ. Bang Heri bilang mau nggak kalau ditawarin kalau misalnya female bukaan mau gabung nggak gitu kan. Boleh Bang, ya udah nanti ini deh dikabarin, Bang bilang gitu waktu itu kan. Ternyata pas ditunggu-tunggu, waktu itu memang seneng dengerin radio female. 90 FM tuh seneng sama penyiar-penyiarnya gitu. Bayangannya tuh kan penyiarnya elegan gitu kan. Ternyata ya memang elegan Bang.
Jadi radio female bukaan gitu kan, penerimaan penyiar baru pada saat itu SMS kan masih kan, SMS lo Bang Heri, udah deg-degan tuh SMS-nya karena kan tampang Bang Heri dulu tuh bos banget gitu loh kan, nggak suka kayak sekarang ya. Sekarang udah makin keren lah, makin anak muda. Umur berapa Dita sekarang? Sekarang 27. 27. Iya. Beda tipis ya. Iya, Abang 30 kan? Iya, 30. Selisih 3 tahun kok kita cuma. Jadi udah gitu SMS Bang Heri kan. Balasannya tuh yang menohok banget gitu, Bang. Saya lupa. Sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang gitu. Kalau memang mau ikut kalau memang mau jadi penyiar, ikutan audisi gitu kan. Kalau enggak ya udah gitu. Waduh, perasaan kemarin udah dijanjiin gitu kan. Ikut gitu ya. Ya udahlah, kayaknya antara menantang dengan menyepelekan gitu kan. Jadi apply lagi ke female dan ternyata pada saat itu 35 orang keterima tuh. Kita keterima. Iya, keterima 4 orang dan salah satunya aku. Gitu. Ya, karena waktu itu guys emang benar saya ingat Dita SMS gitu ya. SMS nanya tentang itu. Cuma karena waktu itu kebetulan posisi saya tuh di masih kabak siaran. Kabak siaran. Nah, ini anak bagus. Waktu di testing juga saya bagus kan. Waktu di Lanugrah juga saya ngetes kan. Iya. Bagus. Ada bakat ya, ada bakat bagus. Cuma saya nggak mau penyiar-penyiar itu penyiar-penyiar yang lemah, instan ya, instan, nggak punya effort, nggak punya semangat untuk jadi penyiar radio. Jangan-jangan ya anak cuma pengen eksis doang gitu kan. Ya salah satunya beda dengan zaman sekarang. Kalau dulu kan eksisnya orang itu ya kalau nggak siaran di TV, di radio, atau dia jadi cover majalah waktu itu kan. Belum ada yang namanya WA, YouTube dan sebagainya waktu itu kan. Itu nah ternyata Dita punya semangat yang bagus, akhirnya bisa keterima di situ. Tuh. Lepas dari situ tahun berapa resign dari radio? Resign sekitar tahun 2010 akhir kayaknya. 2010 ya? Ya kalau nggak salah 2010 akhir pindah ke radio lain. Pindah ke radio. Dan di situ Bang Heri marah banget. Iya. Saya marah sekali waktu itu ya. Payah-payah. Bang Heri marah banget. Jadi waktu itu ingatnya tuh apply-nya itu kan ada Lili Tobing tuh. Iya, Dit, mau nggak ke Smart gitu kan, udah lulus kuliah tuh S1. Kalau di Smart kan harus pakai ijazah gitu kan, Bang. Terus mikirnya gini, oh ya gue di female nih kan statusnya freelance gitu kan, dengan gaji yang ala kadarnya. Sementara baru lulus kuliah tuh pengen merasakan gaji yang sesungguhnya gitu kan, Bang. Terus pada saat itu gaji kalau nggak salah sekitar gaji pokoknya 1.400.000 Bang. Tahun 2010 tuh udah gede. Lumayan. Ya kan, untuk anak yang baru lulus gitu kan. Terus ya udah apply. Nah itu apply itu pada saat waktu mau nikahan anaknya bos. Nah jadi di saat-saat yang kita tuh lagi dipercayai sama bos gitu kan, dianggap seperti anak emas gitu kan, yang terbaik dan segala macam, akhirnya harus mengundurkan diri. Nah jadi salah satunya yang kecewa yang Dita ingat tuh ya Bang Heri sama bos juga gitu. Cuma karena waktu itu Dita adalah penyiar favorit. It's all about female ya. Enggak sih, ini yang pagi apa sih? Oh, It's all about you. Yang pagi Oldies Mancanegara. Yes. Kalau Oldies Mancanegara kan yang pendengarnya memang loyal. Iya. Jadi sempat mengecewakan beberapa pihak termasuk Bang Heri gitu. Cuma kalau di radio yang terakhir di Smart FM itu nggak lama juga. Masuk Smart FM ya? Ya, itu yang terakhir, yang pindahnya yang menurut aku tuh lebih lebih memang benar-benar kerja di situ gitu kan. Ada jam kerja, terus juga nggak kayak radio female. Ada jaminan kesehatan gitu kan, ada uang lembur, dan kita memang dituntut untuk lebih berpikir kreatif gitu kan. Nah jadi di situ nggak lama, cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan dan dapat rezeki untuk ngelanjutin studi ke Jawa. Gitu. Makanya meninggalkan dunia hingar-bingar broadcast itu sekitar tahun 2011. Oke, nah sekarang Dita sebagai dosen jurusan arsitek ya? Iya, betul. Jurusan arsitek, apa beda Dita
mahasiswa sekarang. Kalau mungkin tidak dulu zaman milenial ya. Iya. Zaman milenial. Sekarang ini kan zamannya Gen Z katanya. Gen kan? Z ya. Nah, sebagai seorang dosen apa beda Dita ngelihat di zaman Dita dulu dengan anak-anak zaman Gen Z ini? Kalau perbedaannya sih kayaknya kalau dari segi semangatnya anak-anak milenial dulu kayaknya lebih semangat sih, lebih semangat. Terus juga effortnya lebih tinggi daripada anak-anak Gen Z. Kalau zaman aku dulu kuliah kan ngejar-ngejar dosen tuh sesuatu hal yang harus ya Bang ya. Mungkin zaman Bang Heri juga sama gitu. Terus juga cari literatur itu mesti datang ke perpustakaan, mesti baca, nulis, nyatet. Mana gitu bisa kan. searching dapat PDF. Iya. Tapi kalau Gen Z ini kayaknya lebih dimanjakan dengan teknologi. Iya. Jadi malah yang sekarang itu yang bedain aku loh Bang, yang WA anak-anak, yang WA mahasiswa. Dosen sekarang iya. Waduh. Jadi kita yang ngejar gitu, mau bimbingan nggak gitu. Ini sekarang ibu lagi di kampus loh gitu, ada waktu loh, mau bimbingan nggak gitu loh. Malah kita yang, dan aku tuh kayak ibaratnya tuh kayak dosen yang suka neror mahasiswa. Jadi kan temenan di Instagram tuh temenan sama mahasiswa. Tiap mereka update status, tiap mereka bikin story atau misalnya live Instagram, aku nimbrung. Hai Eva, gimana tugas akhirnya? Kapan bimbingan? Waduh. Gitu. Jadi itu perbedaannya sih kayak gitu sih. Kalau kita zaman dulu lebih effort ngejar dosen, lebih sungguh-sungguh perjuangannya tuh berjuang banget. Tapi kalau yang sekarang ini kayaknya dosennya yang harus berjuang mengejar mahasiswa. Nah dari sisi teknologi kan udah beda banget nih dengan kita yang sekarang anak-anak Gen Z gitu kan. Kalau dulu kan kita mungkin ngerjain tugas gambar itu kan pakai meja gambar yang besar manual segala macam. Nah dengan sekarang kemudahan teknologi, banyaknya aplikasi gambar ini, mahasiswa masih punya kemampuan kualitas yang sama nggak dengan dulu? Sebenarnya kalau dari segi kualitas jangan-jangan cuma kopas nanti gambarnya arsitek? Enggak juga sih. Kalau dari segi kualitas khususnya untuk mahasiswa arsitektur dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang tuh sama gitu Bang. Karena kalau zaman dulu berarti kan mahasiswa tuh dituntut, kalau nggak zaman dulu banget sih ya udah ada AutoCAD gitu kan. Sekarang juga udah ada AutoCAD tapi mungkin lebih diperbarui seperti itu. Nah kalau untuk kopasnya tadi kayaknya ya banyak kopasnya gitu. Karena apalagi mereka udah zaman AI sekarang kan. Iya, karena mereka dimanjakan dengan kemudahan mendapatkan informasi. Kalau zaman dulu kan waktu aku tugas akhir aja itu surveinya ke Stasiun Gambir. Kebetulan S1 dulu kan ngambil judul redesign Stasiun Kereta Api Palembang. Itu studi bandingnya memang beneran studi banding ke Stasiun Gambir, Stasiun Juanda, dan itu sebulan full. Tapi kalau mahasiswa sekarang karena kemudahan teknologi tadi, mereka ngapain studi banding, lihat aja di Google gitu loh, ya kan? Tapi kalau dari segi kerennya gitu ya, kayaknya mahasiswa sekarang lebih keren sekarang. Mereka lebih penguasaan aplikasi pendukung tadi lebih canggih dari dulu, seperti itu. Tapi kalau yang manual dengan komputerisasi, memang kalau di arsitektur untuk ada mata kuliah yang inti, itu namanya Studio Perancangan Arsitektur 1 sampai dengan 6 Bang. Jadi mulai dari semester 2 sampai dengan semester 7, mereka harus mengikuti studio perancangan itu gitu. Tapi kalau untuk studio 1 sampai dengan 3 itu manual semua. Jadi diwajibkan mahasiswa arsitektur harus bisa menggambar secara manual. Jadi ada plus minus ya? Iya, ada freehand-nya. Antara Gen Z sama milenial. Iya, betul. Terus kalau Gen Z sekarang kan kalau lagi ngobrol kayak gini, lihat HP gitu kan, lebih malesan anak-anak zaman sekarang gitu ya, Gen Z. Bener nggak gitu? Mahasiswanya kayak gitu nggak? Nggak juga sih. Mereka malah lebih pemikirannya lebih kritis. Lebih kritis dan wawasannya lebih luas. Karena itu tadi kemudahan info yang mereka dapat. Ya? Betul. Dan saya pribadi, aku pribadi Bang, kalau apa sih namanya, sebagai dosen gitu kan, menuntut mereka memang untuk lebih aktif lagi dalam kelas gitu. Tinggal dosennya sekarang harus ngejar juga, jangan ketinggalan. Iya, sebagai dosen juga harus dituntut untuk memahami teknologi, sosial media harus mengerti gitu kan, karena kita harus mengikuti kemajuan zaman. Nggak bisa kita
ya ini laku, ya nggak bisa kayak gitu. Jadi antara mahasiswa yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan itu hampir tidak ada sekat gitu ya, dengan adanya kemajuan teknologi. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong terakhir ini kan ada yang namanya Kampus Merdeka gitu ya. Nah, tanggapan Dita gimana nih Kampus Merdeka? Itu menurut Dita ngebantu mahasiswa atau gimana? Kampus Merdeka itu sebenarnya program yang bagus karena sebenarnya sebenarnya program yang bagus bagi orang-orang yang memang bisa mengikutinya. Oh gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa yang nggak bisa ngikutin ya wajib nggak itu? Itu sebenarnya nggak wajib Bang, karena di Kampus Merdeka itu kan mahasiswa dikasih kebebasan gitu ya, dikasih kebebasan untuk bisa melakukan melakukan kegiatan perkuliahan di luar kampus. Jadi mereka misalnya kalau mereka punya pekerjaan gitu, jadi ada privilege untuk mereka yang mungkin mereka sambil kerja gitu kan. Nah itu bisa nilai pekerjaan mereka itu bisa dikonversi artinya ke mata kuliah. Boleh tidak menyelesaikan skripsi, tapi asal kalau tidak menyelesaikan skripsi itu kayaknya terbaru ya, baru bulan-bulan ini asal keluar. Ikut Kampus Merdeka gitu. Baru bulan-bulan ini sih yang kurikulum baru lah. Ya. Jadi kebijakan baru seperti itu kan yang baru dikeluarkan beberapa bulan ini gitu. Dan itu mungkin beberapa kampus belum memberlakukan seperti itu. Gitu. Kita juga minta nanti di kolom komentar bagi yang tahu tentang Kampus Merdeka ini ya, gitu ya. Itu guys, jadi silakan komen nanti di sini. Terus mahasiswa juga boleh komen, ini dosen arsitek gitu ya. Nah, di tengah kesibukan jadi dosen masih aktif di dunia broadcast, Dita? Kalau di dunia broadcast nggak lagi ya. Tapi siaran-siaran nggak lagi sekarang. Siaran-siaran nggak pernah lagi. Tapi voice over masih. Voice over masih. Apa maksudnya? Kayak misalnya nerima job voice over iklan gitu. Mantap. Baru sih Bang, lagi aktif di awal-awal pandemi kemarin tahun 2020. Ternyata mempertemukan dengan sebuah komunitas yang isinya itu orang-orang yang bergelut di voice over tadi. Jadi dulu kan pernah tuh waktu di freelance radio pernah ngisi suara untuk iklan-iklan di radio kan. Jadi makanya iseng-iseng pakai handphone, dan ternyata dari situ memang banyak orang yang senang gitu dengan suara itu tadi gitu kan. Jadi makanya sampai sekarang ya adalah beberapa iklan yang sudah brand-brand nasional gitu. Kalau nasional sempat Indosat, terus beberapa company profile seperti kayak pengadilan gitu-gitu itu sempat ini dapat ya. Ya. Terus sekarang juga, nah kebetulan ketemu sama teman-teman lama di dunia broadcast dulu. Ada Mbak Dina, Mbak Anggi, Opin gitu kan. Veteran radio. Iya. Veteran zaman dulu yang berjaya di masa-masa emas mereka gitu kan. Nah kita ini kan sering ketemu, makan, terus gibahin orang. Daripada kita tuh ngobrol yang ngalur ngidul gitu, nggak ada manfaat. Bagi-bagi ilmu dong senior dengan junior sekarang. Iya, jadi gimana caranya kita supaya kita ini bisa menebar kebaikan, membawa manfaat gitu ya untuk orang-orang gitu. Tambah lagi sekarang kan kita ngelihat gini loh Bang, public speaking saat ini kan orang makin melek dengan pentingnya public speaking dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. IG di TikTok itu kalau speak up-nya kurang bagus gitu kan. Waduh, viewersnya atau followersnya dikit pasti kelihatan di situ ya. Jadi dari situ gimana kalau kita tuh bikin kayak semacam kelas gitu ya, nggak usah ada lembaga, kayaknya masih terlalu jauh gitu kan. Kelas-kelas yang berkaitan dengan public speaking. Kursus kecil-kecilan gila maksudnya. Iya, betul. Jadi semacam workshop seperti itu Bang, yang sehari selesai gitu. Ya paling nggak 3 jam 4 jam gitu selesai, yang memang terjangkau bagi orang-orang yang minat di public speaking. Karena kita tahu sendiri kan kalau kayak semacam kursus public speaking gitu kan, les public speaking itu kan mahal Bang. Iya, benar. Nah jadi kita dengan
kita kemas dengan sedemikian rupa, orang juga bisa Beruntung sih belajar. zaman sekarang ada namanya kelas-kelas public speaking. Di zaman saya dulu untuk public speaking kalau nggak ke Jakarta, ke public speakingnya Helmi Yahya atau Tanto Yahya, itu nggak mungkin kita bisa dapat pelajaran public speaking. Betul. Itu kan, dan itu harganya sangat mahal sekali. Nah sekarang sudah banyak, jadi junior-junior yang mau belajar tentang speak up di public speaking itu udah sangat mudah sekali. Mahal nggak, Di? Nggak mahal sih, relatif. Murah lah ya. Relatif. Dan terbukti dari event perdana kemarin yang udah kita adakan gitu, antusias orang untuk mendaftar dan mengeluarkan uang untuk tiket gitu ya, itu lumayan kok. Artinya kan relatif ya Bang ya. Kalau ada orang yang daftar artinya memang terjangkau. Ya iyalah. Iya nggak? Ini udah batch keberapa nih? Nah ini kebetulan kita masuk ke batch kedua. Oh, batch kedua. Iya, nih. tanggal 23 September nanti. Itu kita buka kelas khusus untuk MC akad nikah. MC akad nikah. Ya. Jadi spesialis untuk teman-teman yang mau mendalami profesi sebagai MC akad nikah, itu bisa ikutan kelas ini. Kelas nama public speaking-nya apa nih? DNA Public Speaking. Public speaking. Ya. Oke. Keren ya? Oh, lumayan sih. Bilang aja keren, jangan pakai lumayan dong, Bang. Susah sih ngomong keren ya. Saya juga mau hadir nanti di boleh ke kelas public kita speaking. Kita collab aja nanti. Boleh. Iya, nggak mungkin lah kan sama teman-teman juga yang Bang Eri kan guru kami. Iya, tapi apa namanya? I'm old man lah sekarang udah ya. Jadi lihat teman-teman yang masih aktif di public speaking, di dunia broadcast, sekarang kan ilmunya udah beda lagi sih. Anak muda sekarang kan ilmu public speakingnya sudah canggih-canggih. Anak muda sekarang keren-keren Bang. Keren ya. Terbukti dari kita yang batch pertama kemarin, itu kan rata-rata mahasiswa tuh yang ikut. Ada mahasiswa dari Pelita Pelita Harapan ya, Jakarta gitu kan, yang memang diikutin sama anak-anak jurusan apa sih komunikasi ya, jurusan komunikasi. Nah cara mereka ngomong tuh memang jauh lebih bagus dari generasi dulu. Iya, istilah-istilah yang dipakai gitu kan, kayak anak Jaksel gitu. Memang bagus cara mereka ngomong, yang intonasinya tertata gitu. Kelihatannya anak Palembang yang ngomong gitu kan, Jaksel gitu kan. Iya, bagus-bagus memang Bang. Kelihatan dari yang batch pertama kemarin. Oke. Sebenarnya lo tuh lebih passion kemana sih? Ngajar atau kalau boleh milih gitu ya? Kalau boleh broadcast. Kalau boleh milih Bang. Jujur Li. Jujur Li. Oh, ada kalimat baru ya, jujur Li ya. Jujur Li. Sebenarnya baru menemukan kayaknya ini dunia gue banget deh gitu. Itu mulai mulai terjun ke broadcast tahun 2004 tuh. Waduh, ini gue banget. Tapi udah berhubung kadung gitu. Udah terlanjur. Iya, udah terlanjur masuk ke jurusan arsitektur. Jadi ya udah deh jalanin aja gitu kan. Makanya waktu lulus di arsitektur sendiri, S1 arsitektur, bingung Bang. Gue ini mau kerja apa sih gitu kan? Mau kerja di radio, tapi kok kayaknya sia-sia banget. Cuma masih relate lah dengan kuliah selama 6 tahun. Arsitek untuk presentasi segala macam. Ya, betul. Speak up yang bagus gitu ya? Itu keuntungannya. Jadi keuntungan selama jadi mahasiswa freelance radio juga. Keunggulannya aku tuh nilai presentasinya bagus. Meskipun gambarnya nggak bagus-bagus amat. Iya, gitu betul. Ya. Asal ngomongnya bagus. Jadi gitu tuh menutupin gitu. Bener, nutupi Bang. Bahaya nih. Bener banget. Arsitek yang pintar public speaking nih ya. Iya. Pintar jual rumah berarti ya. Ini kebetulan lewat nih. Ini desain project pertama. Oh, ini desain project pertama. Taman Rumah Dinas Anwar Sastro. Waduh. Itu project pertama. Awalnya kan pengen akademisi aja deh gitu kan. Tapi kok kepengen membuktikan ke diri sendiri bahwa sebenarnya aku bisa juga main di proyek gitu loh. Nah itu proyek pertama. Oke, jadi tanggal 23 ini ada ini. Jadi yang mau gabung boleh gabung nanti. Yang mau gabung boleh gabung. Tapi sekarang udah harga normal. Berapa sih harganya? 500.000. Wah, murah. Untuk early bird kemarin 295, di angka 295. Itu murah loh. Untuk ilmu yang daging banget.
MC nikahan sekarang kan satu yang di Sekali, dalam kota ya 1,5 juta. Satu gitu. batang Iya. minimal. Nah, Jadi nggak seberapa gitu seberapa. kan. Zaman dulu otodidak loh bang. Iya betul. Mm-mm. Jadi gimana pengalaman berapa tahun di dunia broadcast itu kan kekumpul akhirnya bagi ke junior teman-teman Iya. semua ya. Itulah namanya DNA. DNA. Ya, jadi kita Apa sih DNA itu? DNA itu kan semacam Kenapa bisa ada sel. nama DNA? Awalnya DNA dari singkatan nama Oh, kita DNA gitu ya. itu artinya Iya, tapi sekarang kita tinggalkan. Kita lebih kepada filosofi dari DNA itu DNA sendiri, sendiri. Bang. Jadi kita akan mengeluarkan gitu kan, membelah sel gitu untuk generasi-generasi penerus yang akan meneruskan minat serta bakat dari public speaking itu sendiri. Gitu. Oke. Jadi ibaratnya inilah DNA Warastra lah. Public speaking untuk dosen, public speaking untuk guru gitu ya. Public bukan cuma untuk nikahan ya. Iya. Jadi kalau yang kayak Bang Heri bilang tadi, dosen guru nih harus benar-benar menguasai ilmu public speaking loh. Ada kalau aku suka ngintip teman-teman lain gitu yang sesama dosen, ternyata ada beberapa dosen yang Banyak nggak masih bisa gugup ya. bisa ngomong gitu Upacara loh. bendera aja gugup gitu waktu Iya. pidato gitu ya. Ngomong di depan kelas aja mereka tuh masih Takut gitu ya. terbata-bata, Bang. Gitu. Jadi kalau memang ngerasa penting banget. Jadi pengalaman public speaking, broadcast di radio itu ngebantu untuk jadi Dita untuk ngajar di depan kelas ya. Iya, mahasiswa. ngebantu banget. Jadi kalau kata Abang tadi balik lagi ke passionnya sebenarnya di mana? Passionnya di mana? Di ngajar atau di broadcast gitu kan? Broadcast. Untuk sekarang kayaknya sudah mulai insaf. Iya. Sudah maksudnya ya udah tahu diri lah umur udah berapa gitu kan. Kalau untuk di dunia broadcast kayaknya udah nggak mungkin lagi walaupun suara masih mungkin Bang gitu kan. Tapi kalau dari look penampilan kayaknya udah nggak mungkin lagi. Jadi makanya lebih enak kita tuh jadi pengajar. Selain kita terus mengolah diri kita juga dapat amal jariahnya kan. Transfer ilmu. Gitu. Nggak hanya ilmu arsitektur tapi juga ilmu public speaking itu tadi. Ini apa harapan pesan-pesan Dita nih? Pesan-pesan kayak mau meninggal. Bukan maksudnya buat teman-teman Gen Z, buat adik-adik kita yang generasi Gen Z ini. Oh iya, jadi untuk adik-adik Gen Z jangan pernah malu untuk membranding diri dengan hal-hal yang baik, dengan yang positif ya. Ya, dengan hal-hal positif yang tentunya memiliki nilai jual. Iya. Jadi bukan berarti TikTok tuh cuman isinya joget-joget doang gitu ya. Tapi isinya apa gitu ya? Jadi anak-anak sekarang aku suka ngintip isi Instagram mahasiswa gitu ya. Itu mereka postingan nol. Postingan nol. Coba deh perhatiin. Mahasiswa postingan nol. Postingan nol. Rata-rata anak sekarang mereka punya semua sosial media tapi postingan nol. Waktu ditanya, mungkin di TikToknya kali, di IG-nya. Di IG juga itu di IG. Terus aku tanya, terus buat IG ini tujuannya buat untuk apa gitu ya? Kenapa nol? Malu, Bu. Malu untuk tampil. Malu untuk menampilkan diri. Iya. Terus aku bilang, ya kamu gali potensi yang kamu punya dan kamu bisa jualan di IG itu. Ya kan, bisa dijualan. Lihat Ibu, jualan. Ya nggak mungkin semua mahasiswa harus terima di BUMN kan? Betul. Jadi PNS gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya media sosial itu adalah ibaratnya teras diri kita loh Bang. Ya kan? Kita mau mengemas diri kita kayak apa, kita tampilkan di Instagram gitu. Jadi orang tahu gitu. Iya. Keahlianmu adalah kamu adalah seorang arsitek. Betul. Itu tempat branding diri kita gitu kan. Misalnya seneng nyanyi, iya buat cover lagu, posting di Instagram gitu kan. Oh iya si A, dia suaranya bagus, orang semua tahu. Sewaktu-waktu mungkin bisa diajak kolaborasi gitu kan dengan musisi papan atas gitu. Orang nggak tahu dengan kita gitu kan, tapi dengan adanya Facebook, Instagram, TikTok. Dan hampir 100% job voice over itu datangnya dari Instagram. Waduh. Betul Bang. Kenapa nggak dulu ya ada itu ya? Iya, karena hasil kerjaan itu ya memang kan itu
kolaborasi sama PH. Tapi kan kita minta izin tuh, boleh nggak ini videonya kita posting di IG? Oh iya silakan gitu kan. Ya udah kita posting dengan hashtag voice over perempuan, voice over Palembang gitu kan. Dan ketika PH lain pengen cari suara cewek yang domisili Palembang, mereka tinggal cari aja di pencarian di Instagram. Dan itu langsung nge-link ke akun kita gitu. Apalagi nih anak-anak Palembang jarang ke expose gitu, rata-rata yang di luar pulau Sumatera yang banyak gitu ya. Iya. Karena kurang mengeksplorasi. Betul. Diri gitu ya. Malu gitu. Malu untuk memulai, malu sama kemampuan diri sendiri, kayak gitu sih. Oke. Aus ya bang. Ini udah nyampe ini kita bang. Udah nyampe tol Lampung. Udah jauh nih. Entah udah berapa menit ini ya ngobrol-ngobrol. Udah gitu nyampe tol Lampung ini. Enak juga ya disupirin sama Karib ya. Wah. Ini apa namanya? Jarang-jarang. Iya, disupirin bos. Disupirin bos. Nah, nyambung-nyambung dikit lagi urusan kuliah di kampus gitu ya. Enak nggak jadi dosen tuh? Enak ya? Enak. Enaknya apa? Enaknya muda terus. Berasa punya jiwa muda. Ketemu mahasiswa. Iya. Terus juga bisa apa ya? Update ilmu terus ya Pak. Ya. Jadi ibaratnya tuh kita punya ilmunya tuh muter terus. Nggak mendep. Pantes relate-nya untuk ngajar juga di public speaking gitu ya. Jadi apa namanya? Ke-explore terus kemampuan-kemampuan yang lama ya. Iya, jadi dosen tuh sekarang berasa happy. Tapi kalau waktu di awal-awal dulu sempat ngerasain sedih. Kenapa sedih? Karena baper tadi. Biasalah cewek gitu kan. Iya. Ngelihat baper karena mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh ada yang misalnya nggak bikin tugas gitu kan. Terus ngerasa kayak gagal. Kamu tuh gitu. dosen yang killer nggak kalau? Bisa ditanya sama mahasiswa. Oh gitu ya. Iya. Bisa tolong ditanya. komen mahasiswa. Komen. Tridinanti ya. Jurusan arsitektur. Gimana? Manggilnya apa nih? Ibu atau Ibu Dita ngajar gitu, killer nggak itu? Iya. Jangan nilainya D semua. Nanti kita tanya aja mereka. Karena kan itu kan tergantung dari persepsi mereka kan. Oh D terus nanti jual diktat gitu enggak ya? Enggak. Ya. Jual buku. Oh boleh kalau jual buku. Boleh. Karena ada modal biaya penerbitan gitu kan. Iya. Kapan apa namanya? Untuk apa namanya? Nanti dengan teman-teman DNA ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Boleh. Siapa saja orang-orang itu? Ada Dina Herli, Anggi Amaras, Nova Reina, dan saya. Oke. Berempat. Untuk saat ini berempat. Tapi janji harus bagi tips-tips tentang public speaking ya buat teman-teman penonton kita nih di Ojadi. Ya. Oh jadi boleh. Jadi. Jadi bisa spill sedikit lah. Ada tips-tips atau pengalaman bagaimana sih orang yang introvert gitu kan, malu ada di depan kamera, supaya dia bisa speak up-nya bagus. Terus apa namanya? Kadang-kadang orang tuh nggak mau ngomong bukan karena nggak ada kemampuan, tapi karena malu gitu. Iya, dia bingung juga mau ngomong apa. Iya. Gitu karena kan? Kadang-kadang orang introvert, orang yang kan mereka udah banyak literasi yang mereka baca gitu kan. Cuma mereka bingung gimana cara ngomongnya gitu. Iya. Tapi salah satu dari tim DNA tuh Anggi Amaras tuh masuk introvert. Iya. Buktinya dia masih bisa bergaul. Iya, betul. Dan kalau ngobrol sama dia kayaknya dia kebanyakan ngomong. Jadi dia kebanyakan ngomong dari kita. Teman-teman semua guys, kita punya teman yang juga mantan penyiar radio, sebenarnya dia anaknya introvert gitu ya. Tapi ketika udah belajar broadcast, belajar gimana cara speak up, akhirnya dia jadi apa namanya? Pengajar juga ya sekarang di DNA ya. Iya. Dan ngobrol kemarin sempat dengan Anggi Amaras, ini ownernya TK kalau nggak salah ya. Paut Pelangi. Paut Pelangi, wah itu enak, ngobrol sama dia enak gitu ya. Nanti kapan-kapan
kita akan undang juga Anggi Amaras gitu. Harus itu. Terus Dina Olitia ya. Wajib Kita undang ya. Spill sedikit lah ilmunya, jangan pelit. Nova Reina juga. Nova Reina. Banyak ilmunya semua tuh tiga itu. Banyak jurus-jurus public speaking, cara ngomong di depan orang gitu ya. Iya. Terus kalau mau deal-dealan project gitu Iya, kan. betul. Gimana meyakinkan, kadang-kadang kan kayak Dina jurusan arsitek, projectnya bagus nih untuk ini, cuman karena presentasinya jelek gitu kan, ya akhirnya nggak keterima gitu kan. Jadi dengan ilmu, sebenarnya gini Bang, beberapa project yang kemarin sempat dapet, teman-teman tuh heran gitu. Dit, lu dapet project dari mana? Iya dari gue sendiri dong gitu. Loh, dapetnya dari mana? Ya channel gue gitu loh. Dan mereka tuh heran kok bisa dapat project, kenal sama, kan rata-rata tuh BUMN semua. Kok bisa kenal sama petinggi BUMN ya gitu kan. Ya tinggal anak arsitek tuh kan biasanya kan di depan meja gambar gitu kan, kacamatanya tebel gitu kan. Dengernya lagu-lagu metal. Sekarang metal ya? Iya, dari dulu lagu metal. Oh gitu. Jadi kalau gambaran saya kayak gitu, kalau kayaknya nggak deh, gitu. Kayaknya salah deh, kalau kacamata tebal tuh kayaknya salah deh Bang. Beda ya? Beda. Itu mungkin anak-anak apa ya? Anak-anak MIPA kayaknya. Iya. Anak-anak tukang sunat kan. Bisa dapat project tanpa harus nyogok sana nyogok sini gitu kan. Iya, lobiannya bagus gitu kan. Ya cara kita komunikasi, cara kita bernegosiasi gitu. Sehingga yang kita temui itu terutama yang petingginya tuh ngerasa nyaman dan ngerasa enak, udah deh sama Mbak Dita aja, nggak mau yang lain gitu. Nah tinggalnya sebenarnya setelah selesai project itu mereka pengen lanjut lagi, cuma akunya yang nggak mau lanjut. Capek. Nih saya khawatir jangan-jangan 2030 jadi jubirnya presiden. Wih, amin. Karena speak up-nya presidennya Bang Heri. Ya. Hancur negara. Oke, Dit. Thank you atas waktunya ya. Jadi guys, saya mau ngobrol sama Dina ini. Waduh, udah cancel 2 minggu ya. Iya. Cancel terus karena memang kesibukan dari Dita yang luar biasa. Ini pun curi-curi waktu lah. Setelah ini ngajar lagi ya? Ngajar lagi. Sore ya? Iya. Jadi beruntung sekali kita bisa ngobrol-ngobrol, dan mudah-mudahan teman-teman yang mau komen tentang ini silakan dengan Dita nanti bisa kasihlah link DNA-nya gimana nih kalau mau pendaftaran segala macam. Oh ya, untuk teman-teman yang mau bergabung dan mau info mengenai kelas DNA Public Speaking bisa follow Instagram DNA Public Speaking, karena kita bakalan insya Allah ngadain kelas per 1 minggu sekali, per 1 bulan sekali, sorry. Jadi untuk teman-teman bisa dapetin infonya di setelah tanggal 23 ini katanya ada ke sekolah apa? SMA? Iya, ke SMA 6 kalau nggak salah ya. SMA 6 ya? Iya. Dan nanti juga kita bakalan buka kelas public speaking untuk remaja dan anak-anak. Karena permintaan Bang. Permintaan dia? Permintaan banyak beberapa orang tua. White English nih? Iya, beberapa orang tua ngomong kapan nih diadakan public speaking untuk anak-anak. Terus ini anak aku SMP kira-kira bisa nggak ikut MC akad nikah gitu kan. Oh jangan dulu, kayaknya terlalu berat gitu kan. Nanti kita akan buka deh untuk batch selanjutnya untuk remaja gitu. Jadi white English lah sekarang ya. Iya. Waduh, luar biasa. Ide-ide tuh udah banyak, terus udah antri juga ya di kegiatan-kegiatan kita ya. Tinggal karena kita masih punya kerjaan utama gitu. Jadi makanya ya harus bagi-bagi lah. Pelan-pelan saja. Oke, nanti kita collab dengan Oh Jadi ya.